Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-365 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambosi sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Sulaiman sebagai Tambak Baya, Mas Dewa sebagai Gagarangan, Patrice Urspon sebagai Ranggu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Bersinar-sinar di atas langit. Cahayanya menerangi puncak Bukit Pendam. Kalau bisa berpaling, rasanya bulan itu akan memalingkan wajahnya karena merasa malu melihat pemandangan di atas Bukit Pendam yang tidak senonoh. Empu Bajil segera menyergap Dewi Sambi dengan perkasa. Sekalipun seorang pendekar, Dewi Sambi adalah juga seorang wanita biasa. Karena itu dia menjerit dan meronta-ronta begitu tangan-tangan Empu Bajil menerkam tubuhnya. Tapi Empu Bajil semakin bertambah semangat. Demikian melihat Dewi Sambi meronta-ronta. Tangannya terus mendekap, merangkul dan mendekap. Napasnya ngos-ngosan. Dan mendadak Dewi Sambi diam. Diam, tidak meronta-ronta lagi. Kemudian perempuan itu menatap Empu Bajil dengan pandangan mata penuh dengan cahaya api nafsu. Aneh sekali. Mengapa kau tiba-tiba diam, Sambi? Apakah perlakuanku cukup kasar? Sudah cukup kasar, Kakang Bajil. Bahkan sekasar binatang buas. Kau jauh lebih buas dibandingkan macan jantan yang sedang diamuk api asmara. Terima kasih. Rasanya pujianmu tidak berlebihan, Sambi. Terima kasih. Bukankah kau tidak akan berhenti sampai di sini? Oh, tidak. Tidak, Sambi.
Aku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku akan membawamu pergi jauh ke sana, ke awang-awang, ke sorga-sorga kenikmatan. Ke puncak-puncak bukit asmara. Ke sana, menyeberangi lautan-lautan birahi. Kau mau bukan? Kau mau bukan, Sambi? Kalau sudah seperti ini, bagaimana aku bisa menolak? Kau memang wanita jalang. Kau pun seperti binatang buas. Kau betina jalang. Kau kuda binal. Dan wanita seperti kau ini bisa membakar habis hidup seorang laki-laki. Kau mau kubakar? Kau mau kuhanguskan? Mari, peluklah aku. Dan kau akan terbakar. Rambutmu akan terbakar. Lengan-lenganmu yang perkasa akan terbakar. Otot-ototmu akan kuputuskan satu persatu. Ayo, Kakang Baju. Serkamlah aku. Serkamlah aku. Mampus kau, Sambi. Akan kuhajar kau sampai babak belur. Tuhan, kau Kakang Baju. Lakukanlah. Lakukanlah. Lihatlah, kau sudah terbakar, kau sudah hangus, tubuhmu sudah lemat, daging-dagingmu sudah memar, dan tulang-tulangmu remuk. Kasihan sekali kau Kakang Baja. Kurang ajar, kau memang wanita jalang. Kau lebih berbahaya dibandingkan iblis. Sudahlah, cepat rapikan pakaianmu. Bagaimana Kakang Baja? Bukankah Dewi Sambi lebih hebat dibanding dengan pedang yang berhasil kau rebut dari tangan Arya Kamandanu? Mengapa kau tanyakan soal itu? Benda itu telah membuatku cemburu, Kakang Baja. Selama kau dapat merebut pedang itu, jarang sekali kau memperhatikan diriku seperti malam ini. Kau tidak usah cemburu, Sambi. Kau tidak dapat disamakan dengan pedang ini. Pedang ini adalah untuk menambah sifat kelaki-lakianku, kejantananku, keperkasaanku. Dan kau adalah wadah atau tempat untuk menumpahkan keperkasaanku, kejantananku. Jadi sebenarnya kau dan pedang ini tidak bermusuhan. Karena itu kau tidak perlu merasa cemburu. Kehadiran pedang ini tidak akan dapat merampas perhatianku kepadamu. Perhatian seorang laki-laki kepada lawan jenisnya. Kata-katamu telah membuatku lega. Sekarang, aku tidak cemburu lagi, Kakang. Aku tidak perlu merasa takut bersaing dengan pedang itu. Ya, demikianlah wanita. Sepandai-pandainya seorang wanita, sekejam-kejamnya seorang wanita, akhirnya dia akan berlaku bodoh juga. Bagaimana kau bisa cemburu pada benda ini? Kakang Baja, ada yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Cepat katakan. Hal ini menyangkut masalah kelompok kita. Hah? Kelompok kita? Iya. Apa maksudmu, Sambi? Entahlah. Tapi sepertinya aku tidak bisa percaya pada Gagarangan dan Tambak Baya. Bagaimana menurut pendapatmu, Kakang Baja? Ada apa dengan Gagarangan dan Tambak Baya? Aku mencurigai mereka. Aku merasa kurang sreg bekerja sama dengan dua orang itu. Apakah mereka berani menentang perintah-perintahku? Apakah mereka berani meremehkan kepemimpinanku di belakang punggungku? Tidak, Kakang. Tentu saja mereka tidak berani membangkang di depanmu. Tapi entahlah, apa yang mereka pikirkan. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Sudahlah, Sambi. Menurut pendapatmu, kita tidak mempunyai persoalan apa-apa dengan Gagarangan dan Tambak Baya. Sepertinya mereka cukup setia padaku. Tapi kalau memang mereka bermaksud membangkang, maka aku akan bertindak tegas. Gagarangan. Gagarangan. Ya, Kakang. Ada apa, Kakang Tambak Baya? Aku bosan dengan semua ini. Aku bosan dan muak dengan apa yang telah kita kerjakan selama mengikuti Bu Bajil dan Dewi Sambi. Apa maksudmu, Kakang Tambak Baya? Dengar, Gagarangan.
Kita berdua ini dulu adalah perampok-perampok ulung. Kau dan juga aku sudah terkenal menjadi perampok, begal ataupun kecu. Kita telah mengisi hidup kita dengan lembaran-lembaran hitam sebagai kelompok-kelompok penjahat. Dan setelah kita bertemu dengan Kakang Ranggalawe, maka kita memutuskan untuk menutup buku lembaran-lembaran hitam. Ya, benar Kakang Tambakbaya. Gusti Ranggalawe telah menyadarkan hidup kita. Beliau telah mengembalikan kita ke jalan yang benar. Kita banyak berhutang budi kepada Gusti Ranggalawe. Nah, sekarang apakah begini caranya membalas budi baik beliau? Gusti Ranggalawe telah beberapa kali memberikan pesan-pesan kepada kita agar kita jangan kembali ke masa-masa lalu kita yang hitam. Dan sekarang ini, apa yang telah kita lakukan, Kagarangan? Apa yang telah kita lakukan? Iya. Lalu sebaiknya bagaimana, Kakang Tambakbaya? Kita sudah terjebak, Kagarangan. Kita terjeblos ke dalam lumpur rawa-rawa yang jauh lebih kotor dari kehidupan masa lalu kita. Kita tidak patut mengikuti jejak dan kepemimpinan Puk Bajil dan Dewi Sambi. Aku merasa malu sekali, Kagarangan. Aku merasa malu dan kotor. Ternyata Puk Bajil dan Dewi Sambi bukanlah pemimpin yang kita harapkan. Dia tidak lebih dari seorang pendekar berhati iblis. Dia kejam, dia jahat seperti setan. Mengapa kita harus terus-menerus mengikuti orang-orang seperti itu? Apa yang akan kita peroleh dengan bekerja seperti ini siang malam? Rampok sana, rampok sini. Membunuh puluhan orang untuk suatu tujuan yang tidak pernah kita ketahui. Apa yang kita inginkan dari semua ini, Kagarangan? Apa yang kita harapkan? Ya, kalau mau terus terang, kita memang tidak bisa mengharapkan apa-apa, Kakang Tambakbaya. Selama ini kita hanya sekedar menjalankan perintah Puk Bajil dan Dewi Sambi. Kita disuruh memimpin perampokan di beberapa tempat. Kita disuruh membunuh dan merampas harta orang tanpa tahu untuk apa. Kita telah kehilangan pedoman, Kakang Tambakbaya. Kita telah kehilangan pelita hidup. Kita telah kehilangan arah hidup. Kita membutuhkan seorang pendekar sejati seperti Gusti Ranggalawe. Bukan seperti Puk Bajil dan Dewi Sambi. Karena itu, sekarang ini aku mempunyai pikiran lain, Kagarangan. Bagaimana, Kakang? Apa rencanamu? Yang jelas, kita harus menghentikan semua ini. Tapi aku tidak akan memaksamu ikut serta, Kagarangan. Kau bebas memilih. Jangan begitu, Kakang Tambakbaya. Kita sudah menjadi seperti saudara kandung. Baik senang ataupun susah, sudah kita alami bersama-sama. Kita harus tetap menempuh jalan yang sama. Kalau begitu, baiklah, Kagarangan. Besok pagi, kita akan menemui Puk Bajil dan Dewi Sambi. Aku akan berkata terus terang kepada mereka. Aku tidak bisa lama-lama bersekutu dengan mereka. Aku akan keluar dari kelompok mereka. Lebih baik aku kembali ke Gunung Lelembut daripada mengikuti Puk Bajil yang tidak ketahuan terungannya. Mereka akan segera lewat, Kakang Tambakbaya. Sebentar lagi, mereka akan lewat jalanan ini. Semuanya berjumlah kurang lebih 40 orang. Siapa yang akan lewat, Rangko? Orang-orang itu. Semalam mereka bermalam di desa Panitikan. Dan sekarang mereka sedang berkuda menuju kemari. Sepertinya mereka juga membawa barang-barang yang berharga. Biarkan saja mereka lewat. Kita tidak mempunyai urusan dengan orang-orang itu. Kakang Tambakbaya. Apa maksudmu? Biarkan saja mereka lewat, kataku. Tapi Kakang, kita diperintahkan untuk merampok orang-orang itu. Kita diperintahkan untuk membegal dan merampas harta benda orang-orang itu. Ini perintah dari Tuan Puk Bajil dan Dewi Sambi. Apakah Kakang Tambakbaya bermaksud membangkang perintahnya? Itu bukan urusanmu, Rangko.
Kau tidak perlu tahu. Ikuti saja apa yang dikatakan Kakang Tambak Baya, Ranggo. Dialah pemimpin kita malam ini. Tapi Kakang Kakarangan, kita juga harus melaksanakan perintah dari Tuanku Pacil. Sebab kalau tidak, kau mau apa? Tidak Kakang Tambak Baya. Maksudku... Kau tidak perlu banyak mulut, Ranggo. Atau mulutmu akan kubungkam selama-lamanya, ha? Dengar. Mereka lewat, Kakang Tambak Baya. Kakang, mereka sudah lewat. Rombongan itu sudah lewat. Mengapa mereka kita biarkan saja? Mereka membawa barang-barang yang berharga, Kakang. Kita bisa merampok mereka. Tutup mulutmu, Ranggo. Sudah kukatakan biarkan saja mereka lewat. Kita tidak mempunyai urusan dengan mereka. Tapi kita ini ditugaskan untuk merampok mereka, Kakang Tambak Baya. Mengapa kita membiarkan mereka lewat begitu saja? Aku bosan menjadi perampok. Sudahlah, ayo kita kembali ke puncak Bukit Pendem. Malam ini tidak ada perampokan. Ranggo? Ya, Tuanku Bajil. Apa benar laporan yang baru saja kau sampaikan padaku ini? Ampun, Tuan. Saya tidak berani berdusta di depan Tuanku Bajil dan Dewi Sambi. Memang benar apa yang baru saja saya sampaikan. Kakang Tambak Baya dan Kakarangan rupanya bermaksud membangkang perintah Tuanku Bajil. Jadi semalam kalian tidak melakukan perampokan? Tidak, Tuanku Dewi. Kakang Tambak Baya dan Kakarangan membiarkan saja rombongan orang-orang berkuda itu lewat. Padahal saya sudah memperingatkan. Tapi nampaknya memang mereka berdua bermaksud membangkang. Ranggo? Ya, Tuanku. Panggil dua orang itu kemari. Cepat. Ya, Tuanku Bajil. Duduklah, Kakarangan. Duduklah, Tambak Baya. Baik, Kakang Bajil. Kalian berdua tahu apa sebabnya kalian kupanggil? Kami berdua sebenarnya sudah merencanakan untuk menemuimu, Kakang Bajil. Jadi tanpa kau panggil pun kami akan datang kemari. Ranggo baru saja melaporkan kepadaku bahwa kalian berdua bermaksud membangkang. Apa benar demikian? Apa yang dilaporkan Ranggo barangkali belum lengkap, Kakang Bajil. Nah, sekarang kalian berdua yang harus melengkapinya. Cepat katakan. Kami sudah tidak sabar lagi. Begini, Kakang Bajil. Selama ini kami berdua telah dengan setia mengikutimu. Kami selalu menjalankan perintahmu dengan sebaik-baiknya. Kami dulu memang adalah bekas perampok. Karena itu pekerjaan merampok bukanlah hal yang aneh bagi kami. Lalu mengapa semalam kalian tidak mengadakan perampokan? Mengapa kalian biarkan saja orang-orang itu lewat? Apakah kalian sudah bosan menjadi perampok? Benar, Kakang Bajil. Kami sudah bosan dengan pekerjaan ini. Kami berdua tidak ingin menjadi perampok. Apakah kau menyadari apa yang baru saja kau katakan, Kakang Tambak Baya? Kami menyadari sepenuhnya, Dewi Sambi. Kami memang bermaksud ingin menghentikan pekerjaan ini. Dulu kami adalah perampok. Tapi kami sudah berjanji kepada Gusti Ranggalawe bahwa kami akan menghentikan pekerjaan yang hina itu. Kami ingin hidup secara baik-baik. Kami tidak akan lagi melumuri sisa-sisa hidup kami dengan noda-noda darah.
Jadi kalian berdua bermaksud melepaskan diri dari kelompok kami. Begitu? Benar Kakang Bajil. Mulai hari ini kami bermaksud meninggalkan Bukit Pendam. Kami terpaksa tidak bisa lagi mengikutimu, Kakang. Lalu apakah kalian berdua sudah mempunyai rencana sesuatu? Coba, aku ingin tahu apa rencanamu. Kami tidak mempunyai rencana apa-apa, Kakang Bajil. Kakang Bajil tidak perlu mencurigai kami. Kami tidak akan membuka rahasia kelompok ini. Setelah pergi meninggalkan Bukit Pendam, kami bermaksud kembali ke Gunung Lelembut. Dan kami bermaksud menghabiskan sisa-sisa usia kami di tempat itu, Kakang Bajil. Sungguh sangat disayangkan. Sebenarnya aku masih membutuhkan tenaga kalian. Tapi kalau memang kalian memaksa untuk keluar dari kelompok kami, terserah. Silakan saja. Agaknya aku tidak bisa menghalang-halangi niat kalian. Oh, terima kasih, Kakang Bajil. Terima kasih. Kurang ajar. Jangan keparat. Orang-orang bodoh. Alangkah bodohnya si Tambak Baya dan Gagarangan. Mereka pikir aku akan membiarkannya begitu saja. Tidak. Tidak. Sambi. Aku tahu apa yang kau inginkan, Kakang Bajil. Kau tidak usah risau. Biar aku yang membereskan mereka. Empu Bajil kelihatan sangat geram. Dia sama sekali tidak menduga bahwa Tambak Baya dan Gagarangan akan membelot, membangkang pada perintahnya. Dan dia sama sekali tidak puas melihat sikap dua orang anak buahnya itu. Karena itu dia bermaksud membereskannya. Dan Dewi Sambi ditunjuk untuk membereskan Tambak Baya dan Gagarangan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Gagarangan dan Tambak Baya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin. Maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tidula. Sebuah sandiwara radio serial
produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-366 ini didukung oleh para pemain Margaret sebagai Dewi Sambi, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Sulaiman sebagai Tambak Baya, Mas Dewa sebagai Gagarangan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Gagarangan dan Tambak Baya merasa tidak puas selama mengikuti kepemimpinan Empu Bajil. Mereka dulu memang bekas perampok, tapi mereka telah meluruskan jalan hidupnya. Dan hal itu berkat nasihat-nasihat ataupun pengarahan dari Rangka Lawe. Dan sekarang, selama mengikuti Empu Bajil dan Dewi Sambi, mereka berdua sepertinya kehilangan pedoman. Mereka merasa kehilangan arah dan tujuan hidup. Karena itu mereka bermaksud keluar dari kelompok Empu Bajil. Empu Bajil merasa sangat kecewa dan marah. Dewi Sambi segera bisa menangkap apa yang diinginkan oleh pendekar cebol dari lereng Tengger itu. Aku tahu apa yang kau inginkan, Kakang Bajil. Serahkan saja soal itu padaku. Mereka harus dibinasakan segera. Tentu saja, Kakang. Kalau tidak, mulut mereka bisa mengumbar kata-kata di mana-mana. Dan hal ini bisa membahayakan keselamatan kelompok kita. Cepat, susul mereka, Sambi. Dan ingat, aku tidak ingin melihat mereka meninggalkan Bukit Pendem ini dalam keadaan hidup. Kau tidak perlu membawa kembali mayat Gagarangan dan Tambak Baya. Cukup serahkan saja kepalanya kepadaku. Pekerjaan ini sangat menyenangkan, Kakang Bajil. Aku akan segera kembali dengan menenteng kepala Gagarangan dan Tambak Baya. Sementara itu Gagarangan dan Tambak Baya segera mengumpulkan bekas anak buahnya. Kurang lebih ada 300 orang. Mereka berkumpul di lereng Bukit Pendem. Sesaat lamanya Tambak Baya diam di atas punggung kudanya. Demikian pula Gagarangan, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Suasana menjadi hening. Selanjutnya Tambak Baya mengangkat mukanya dan melihat bekas anak buahnya yang berdiri berjajar di sekitar lereng-lereng batu. Dengarlah. Hai, dengarlah. Hari ini kami berdua bermaksud meninggalkan Bukit Pendem. Kami akan kembali ke puncak Gunung Lelembut. Kami tidak ingin lagi bergabung dengan kelompok Empu Bajil dan Dewi Sambi. Kami sudah menentukan pilihan kami sendiri. Kami tidak akan memaksa kalian untuk ikut serta. Kalian bebas memilih. Kalian boleh terus ikut Empu Bajil. Tapi kami pun tidak akan melarang jika seandainya kalian bermaksud mengikuti jejak kami. Dengar, kami sudah bosan dan muak menjadi perampok-perampok seperti ini. Kalau hanya sekedar ingin menjadi perampok,
Kita bisa melakukannya sejak dulu. Kita bisa menjadi kaya raya. Tapi pekerjaan yang hina itu sudah sekian tahun kita tinggalkan. Mengapa sekarang kita kembali lagi? Mengapa kita harus menjadi perampok-perampok jalanan yang tidak terhormat ini? Apa yang kita cari? Apa yang kita inginkan? Karena itu, kami sudah memutuskan. Kami sudah bertekad bulat untuk keluar dari Bukit Pendem. Sekali lagi ku tegaskan, kalian boleh terus tinggal di sini, atau sebaliknya kalian memilih mengikuti kami. Itu terserah pada pendirian kalian masing-masing. Kami tidak akan memaksa. Tapi, kalau boleh kami menasehatkan, lebih baik tinggalkanlah neraka Bukit Pendem ini. Tempat seperti ini hanya pantas untuk tinggal para demit, setan jalanan, para perampok yang tidak terhormat. Bukit ini adalah bukit neraka. Bukit di mana kita hanya akan menumpuk dosa. Ya, tidak ada yang bisa kita peroleh di bukit ini, kecuali noda-noda hitam. Lah, sekarang kami ingin bertanya, dan kalian harus memberikan jawaban yang tegas. Siapa di antara kalian yang mempunyai keinginan sama dengan kami? Siapa di antara kalian yang ingin ikut serta kembali ke Gunung Lelembut? Iya, bagus, bagus. Rupanya kalian pun masih mempunyai otak yang waras. Selama ini kita sudah menjadi orang-orang gila. Kita telah diperalat oleh Bu Bajil dan Dewi Sambi. Coba sekali lagi. Aku ingin mendengar kalian menjawab dengan serentak. Apakah kalian bermaksud ikut kami kembali ke Gunung Lelembut? Maka demikianlah, orang-orang itu memang sebenarnya adalah sisa-sisa anak buah Tambak Baya dan Gagarangan. Dan nampaknya mereka masih tetap setia kepada pimpinan mereka di Gunung Lelembut. Mereka terus berteriak menyambut baik keinginan bekas pimpinan mereka untuk kembali ke sarang asal mereka. Dan ketika mereka masih terus berteriak-teriak, saat itulah muncul Dewi Sambi. Pendekar wanita itu tersenyum manis di atas punggung kudanya yang berjalan perlahan-lahan menghampiri kerumunan orang-orang itu. Wah, rupanya ada pertemuan penting di sini. Bolehkah aku ikut bergembira bersama kalian? Dewi Sambi, kau tidak perlu berbasa-basi. Dengarlah, hari ini juga kami semua tidak tercecer seorang pun bermaksud kembali ke Gunung Lelembut. Dan tidak seorang pun dapat menghalang-halangi niat kami. Begitu? Apa benar begitu? Iya, benar begitu. Ayo kawan-kawan, kita segera berangkat. Kita tinggalkan neraka jahanam ini. Tunggu dulu. Tidak akan semudah itu kalian bisa pergi dari Bukit Pendem. Apa maksudmu, Dewi Sambi? Apakah kau ditugaskan untuk menghalang-halangi kami? Tidak, Tambak Baya. Kakang Bajil tidak memerintahkan apa-apa kepadaku. Tapi rasanya Kakang Bajil tidak akan setuju kalau kalian berdua pergi dengan membawa mereka semuanya. Kami tidak memaksa mereka. Mereka sendirilah yang ingin ikut menyertai kami. Itu tidak jadi soal. Apakah mereka kalian paksa ataukah itu merupakan keinginan mereka sendiri? Tidak jadi soal. Yang penting, kalian boleh pergi dari Bukit Pendem ini. Hanya berdua saja. Tambak Baya dan Garangan. Sedangkan yang lain, semuanya tetap harus tinggal di sini. Kau tidak bisa menghalang-halangi mereka, Dewi Sambi. Siapapun tidak berhak menghalang-halangi mereka. Mereka mempunyai hak untuk menentukan pilihan mereka sendiri. Kami pun tidak bisa memaksa mereka. Sudahlah, Kakang Tambak Baya. Jangan hiraukan wanita jalang ini. Ayo kita berangkat. Tunggu. Dengar Gagarangan.
Aku hanya mengizinkan kalian berdua berangkat meninggalkan Bukit Pendam. Tapi kalau kalian bermaksud membawa orang-orangmu, Sambi. lebih dari itu, Tambak Baya. Aku bukan hanya menghalang-halangi kalian untuk meninggalkan Bukit Pendam. Tapi, aku akan membinasakan kalian berdua. Kurang ajar. Tenang Gegarangan, tenanglah. Apakah itu keinginan Putong Bajil? Iya, keinginan Kakang Bajil. Tapi keinginanku juga. Ayo, kita sikat saja Kakang Tambak Baya. Apa perlunya kita takut pada wanita jaram ini? Rupanya kau sudah tidak sabar lagi menjadi manusia, Gagarangan. Nah, majulah. Dan kau akan mendapat giliran yang pertama. Tunggu. Tunggu. Dengar, Dewi Sambi. Kalau memang kau bermaksud membinasakan kami pun tidak akan tinggal diam. Tapi ingat, mereka, anak buahku itu sama sekali tidak bersalah. Jangan kau ganggu mereka. Biarlah urusan ini menjadi tanggung jawab kami berdua saja. Hei teman-teman, kalian tidak perlu takut. Kalian tidak perlu gentar. Kalian tenang-tenang saja berdiri di situ. Nah, Dewi Sambi, lakukanlah apa yang hendak kau lakukan. Wajahmu sudah berubah menjadi pucat Tambak Baya. Apakah kau takut mati? Setan betina, akan kuremas-remas wajahmu yang menjijikkan itu. Gagarangan menyerbu dengan garang. Pendekar yang mempunyai tubuh setengah raksasa itu kelihatan sangat marah. Bersama dengan Tambak Baya, dia menyerang tanpa memberi kesempatan kepada Dewi Sambi untuk menghindar. Tapi Dewi Sambi adalah seorang pendekar wanita yang berpengalaman. Maka serangan dua orang lawannya itu sama sekali tidak mengganggu kewaspadaannya. Dia segera melompat ke kiri dan ke kanan dengan lincah. Tapi seketika pertarungan berhenti karena tiba-tiba Empu Bajil datang menghambur. Manusia bodoh, orang-orang goblok, dikasih enak masih kurang-kurang juga. Apa sebenarnya yang kalian inginkan, hai Gagarangan dan kau Tambak Baya? Kami hanya ingin bebas, Kakang Bajil. Kami ingin hidup secara biasa. Kami bermaksud meninggalkan kehidupan hitam seperti yang pernah kami lakukan beberapa tahun yang lalu, Kakang Bajil. Kalian ingin bebas? Ya. Baik, kalian akan kuberikan kebebasan. Kalian boleh pergi dari Bukit Pendem ini, tapi jangan sekali-kali membawa seorang pun anak buahmu. Kalian hanya kuizinkan pergi berdua saja. Oh, tidak bisa, Kakang Bajil. Kami tidak akan bisa melarang siapapun yang ingin menyertai kami. Kalau begitu, kalian semuanya akan kubunuh. Ya, kalian semuanya akan kubinasakan di lereng Bukit Pendem ini. Aku tidak akan membiarkan seorang di antara kalian pergi dalam keadaan hidup. Gagarangan dan Tambak Baya menjadi geragapan sesaat lamanya. Begitu Empu Bajil mencabut pedang naga puspa. Cahaya atau pamor pedang itu bernyala-nyala, sekalipun hari terang benderang. Empu Bajil berdiri tegak di atas sebongkah batu, sementara tangan kanannya menggenggam pedang naga puspa. Dalam keadaan seperti itu, Empu Bajil nampak bagaikan seorang dewa pencabut nyawa.
yang bermaksud meninggalkan Bukit Pendem ini akan pergi tanpa kepalanya. Bagaimana Kakang Tambakbaya? Aku tidak akan mundur, adik kekarangan. Aku tidak akan mundur bareng setapak. Aku akan mengikuti jejak Gusti Rangkalawe. Kalau memang mau mati, biarlah aku mati sebagaimana mestinya seorang satria. Iya, kalau begitu, marilah kita lawan mereka, Kakang Tambakbaya. Apa yang kalian rundingkan sambil berbisik-bisik itu, ha? Dasar manusia-manusia setengah tikus, manusia-manusia pengecut. Ayo, apalagi yang kalian tunggu? Mampus kau perempuan jahanam. Dan terjadilah pertarungan sengit. Gagarangan serta Tambakbaya berusaha untuk mempertahankan diri dari gempuran-gempuran Dewi Sambi dan Empu Bajil. Memang kemampuan ilmu kanuragan mereka sebenarnya ada beberapa tingkat di bawah dua orang lawannya. Tapi karena mereka bertarung dengan mati-matian, dengan seluruh semangat yang ada, akibatnya hal itu cukup merepotkan Dewi Sambi dan Empu Bajil. Dan Empu Bajil sendiri, yang saat itu adalah untuk pertama kalinya bertarung dengan menggunakan pedang naga puspa, merasa agak kikuk. Dia harus bertarung sambil berusaha melawan arus kekuatan pedang yang semakin menghisap tenaganya. Tapi pada suatu ketika, dia memperoleh kesempatan yang sangat bagus. Ketika itu Tambakbaya baru saja menginjakkan kakinya di atas bongkah batu, dan dia belum lagi bersiap siaga menghadapi serangan. Pada saat itu, Empu Bajil menyergap. Dia berteriak dan menyergap sambil membabatkan mata pedang naga puspa. Tambakbaya tidak sempat lagi menghindar. Tubuhnya segera terbelah. Darah kehitam-hitaman mengucur dari dadanya yang hampir terbabat putus. Dan tanpa berteriak lagi, Tambakbaya roboh ke atas sebongkah batu. Melihat temannya binasa, Gagarangan segera melompat ke atas punggung kuda. Dan selanjutnya dia memacu kudanya sekencang-kencangnya. Mampuslah kau Tambakbaya. Tapi sudah sepantasnya kau bergembira dan bersyukur. Karena kau menjadi orang yang terhormat dengan menyerahkan nyawamu kepada Empu Bajil. Dan untuk pertama kali inilah, aku membunuh manusia dengan pedang ini. Dan korban-korban berikutnya pasti akan segera bermunculan. Bagaimana dengan orang-orang itu, Kakang Bajil? Sabar, Sambi. Sabarlah. Biar ku masukkan dulu senjataku ini ke dalam warangkanya. Bagaimana, Sambi? Apa yang kau katakan tadi? Bagaimana dengan orang-orang itu, Kakang? Maksudmu bagaimana dengan tikus-tikus itu? Iya. Tentu saja mereka akan segera kita adili. Bukankah demikian, kawan-kawan? Kalian tidak perlu merasa takut. Aku pasti akan berlaku adil kepada kalian. Nah, ayo berkumpul. Semuanya berkumpul. Sini, ayo sini. Semuanya jongkok di depanku. Jongkok! Semuanya jongkok di depan Kakang Bajil. Semuanya harus memberikan hormat kepada pimpinanmu. Ayo jongkok. Tidak ada yang boleh berdiri. Sekarang
Sekarang aku akan membuat kalian menjadi kapok. Kalian sudah bermaksud mengkhianati aku. Karena itu kalian harus diberikan contoh. Nah, ayo kau maju ke depan sini. Ayo maju. Pimpinanmu menyuruh kau maju di depan sana. Ayo cepat, cepat. Salah seorang bekas anak buah Tambak Baya dengan ketakutan maju ke depan. Dia menggeser jongkoknya semakin mendekati Empu Bajil yang berdiri dengan tegar. Tiba-tiba, wajah Empu Bajil berubah menjadi tegang. Ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan Empu Bajil. Pendekar cebol itu hanya mundur beberapa langkah, kemudian mengibas-ibaskan kedua belah lengannya. Wajahnya tetap tegang, urat-urat lehernya bermunculan, dan tubuhnya bergetar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-367 ini didukung oleh para pemain Mas Dewa sebagai Gagarangan, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Petrus Urspan sebagai Ranggu,
Mario sebagai kepala desa, Mogan sebagai prakalpa, dan Asti Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Terjadilah pertarungan sengit antara Dewi Sambi dan Empu Bajil melawan Gagarangan dan Tambak Baya. Dalam pertarungan sengit itu, Tambak Baya terbunuh. Pedang naga puspa menyambar dadanya hingga tubuh Tambak Baya hampir terbelah menjadi dua bagian. Dan tubuh yang berlumuran darah itu pun roboh terjungkal. Melihat sahabatnya binasa, Gagarangan buru-buru melompat ke arah punggung kudanya dan mengaburkan binatang itu sekencang-kencangnya. Iya, iya. Biarlah Sambi. Dia tidak akan mampu menyelamatkan nyawanya. Lalu, bagaimana dengan orang-orang ini, Kakang Bajil? Aku akan memberi pelajaran kepada tikus-tikus yang bodoh ini. Hei kau, maju ke sini. Ayo cepat, maju ke sini. Jongkok di depanku. Apa telingamu sudah tidak bisa lagi mendengarkan dengan baik? Cepat maju ke depan dan jongkok di depan junjunganmu. Iya, begitu. Bagus, bagus. Nah, kau tetap jongkok di situ. Awas, jangan membuat gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan kemarahanku. Nah, dengarkan. Kalian semuanya adalah anak buah Tambak Baya dan Gagarangan. Rupanya kalian masih tetap setia kepada dua orang pimpinan kalian. Kalian pikir aku tidak mampu memimpin kalian dengan lebih baik? Sejak Tambak Baya dan Gagarangan dapat kutundukkan, mestinya kalian segera berpaling kepadaku dan bukan tetap setia kepada dua orang pendekar cere itu. Kalian telah membuatku kecewa. Tapi aku akan mengampuni kalian kalau memang kalian mau menyadari kekeliruan kalian. Dan selanjutnya, kalian setia kepadaku dan mau menjalankan segala perintahku dengan baik. Ayo, terus terang saja. Siapa di antara kalian yang bermaksud membangkang perintahku? Siapa di antara kalian yang tetap ingin pergi meninggalkan Bukit Pendem untuk mengikuti Tambak Baya dan Gagarangan? Ayo angkat tanganmu ke atas tinggi-tinggi. Aku ingin melihat seperti apa rupa orang yang tidak menyukai kepemimpinanku. Ayo cepat angkat tangan. Angkat tangan kalian tinggi-tinggi. Terus terang saja. Janganlah menjadi laki-laki pengecut. Loh, mengapa tidak ada yang mengangkat tangannya? Apa karena kalian tidak berani? Kalian tidak usah takut. Kesalahan kalian akan kuampuni, asal kalian mau berterus terang. Kalau kalian tidak ada yang mau mengangkat tangan, berarti kalian setuju pada kepemimpinanku. Dan mulai sekarang, kalian sepenuhnya menjadi anak buah Empu Tong Bajil. Lagi pula, sekarang ini salah seorang di antara pimpinan kalian sudah mampus. Dan seorang lagi kabur terbirit-birit seperti seekor tikus. Apa yang bisa kalian dapatkan dari seorang pimpinan seperti itu? Lebih baik kalian berpaling pada Kakang Bajil. Dia lebih pantas menjadi pimpinan kalian. Nah, lihat. Aku akan membuktikan bahwa memang aku lebih pantas memimpin kalian. Sekarang ini aku akan memberikan sekedar contoh. Aku akan memberikan contoh sekaligus peringatan keras bagi siapa saja yang ingin menentang dan membangkang perintahku. Lihat orang ini. Dan lihat apa yang akan terjadi pada diri orang ini. Bajil mundur beberapa langkah.
Sambil mengibas-ibaskan jubahnya ke samping, pendekar cebol itu langsung membuat kuda-kuda. Selanjutnya dia menggerak-gerakkan kedua belah lengannya, dan wajahnya menjadi tegang. Matanya memandang ke depan tak berkedip, dan dari sela-sela bibirnya terdengar suara mendesis. Siro latuning geni, Siro angwasani latuning geni, jagat iro jagat geni, langit iro langit geni, segara niro segara geni. Nah, sekali lagi aku katakan kepada kalian semua bahwa ini kulakukan sekedar contoh. Ini kulakukan untuk memberikan peringatan keras kepada kalian. Kau, ayo, kemari, mendekat kepadaku. Ayo cepat. Cepat lakukan apa yang diperintahkan Kakang Bajil. Salah seorang anak buah tambak baya yang sejak tadi jongkok di depan Empu Bajil segera menggeser tubuhnya. Tak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan Empu Bajil. Juga orang itu, dia tidak menyadari bahwa bahaya maut mengancam di depan matanya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa sekarang ini Empu Bajil sudah menggenggam Aji Segara Geni. Aji Segara Geni yang sudah mendekati tingkat kesempurnaannya. Orang itu sudah bergerak semakin dekat. Dan sekarang dia jongkok persis di depan Empu Bajil. Selanjutnya semua orang melihat tangan kanan pendekar cebol itu menjulur ke depan, ke arah laki-laki malang itu. Laki-laki itu tersentak, demikian telapak tangan Empu Bajil menjamah lehernya. Dia merasakan seperti tersengat oleh bara api yang bernyala-nyala. Aduh, panas sekali, panas sekali. Aduh, lepaskan, ampun Tuan. Ampun Tuanku Bajil. Aduh, panas sekali, lepaskan. Aduh biung. Empu Bajil terus mencengkram leher orang itu dengan telapak tangan kanannya yang sudah dilampari Aji Segara Geni. Leher orang itu bagaikan terbakar dan keluarlah asap putih yang segera lenyap tertiup angin perbukitan. Orang itu terus menggeliat-geliat kesakitan, matanya mendelik, dan dari mulutnya keluar busa keputih-putihan. Empu Bajil dengan sebelah tangannya mengangkat tubuh orang itu, dan orang itu pun masih terus merintih-rintih kesakitan sambil menggeliat-geliatkan tubuhnya. Sementara cengkraman Empu Bajil masih terus melekat di bagian lehernya. Nah, mampuslah kau. Inilah contohnya. Orang ini kubunuh hanya sekedar untuk memberikan contoh kepada kalian. Ayo, apakah ada di antara kalian yang ingin binasa di tanganku seperti orang ini? Ayo, yang merasa dirinya pendekar pilih tanding, yang mau membangkang perintahku, majulah ke depan. Aku akan mengantarkan nyawanya ke neraka sekarang juga. Bagus. Kalian pasti akan berpikir panjang jika ingin mengkhianati aku. Jika ingin tidak bersikap setia kepadaku. Bagus. Kukira cukup. Benar Kakang Bajil. Kukira tontonan yang baru saja diperlihatkan kepada mereka cukup mengesankan. Sekarang giliranmu, Sambi. Aku tidak ingin mendengar berita kagarangan hidup sampai besok pagi. Kejarlah dia dan bunuhlah orang itu. Kau boleh membawa beberapa orang di antara mereka untuk menyertai perjalananmu. Baik, Kakang Bajil. Aku hanya membutuhkan sekitar 20 orang. Kau juga. Ayo kalian ikut aku. Aku pergi dulu, Kakang Bajil. Hiya. Kalian semuanya kembali ke puncak Bukit Penem.
Mulai sekarang, kalian harus taat dan setia hanya kepadaku. Kalian sepenuhnya menjadi anak buahku. Barang siapa ingin mengkhianati aku dan mencoba untuk melarikan diri, keselamatan nyawanya tidak akan terjamin lagi. Ayo kembali, semuanya kembali. Kita tinggalkan tempat ini. Pendekar iblis dari lereng Tengger itu telah membunuh Kakang Tambak Baya. Apa yang kulakukan sekarang? Rupanya anak buahku tidak ada yang berani mengikuti aku. Ya, rupanya mereka telah menahan anak buahku. Sekarang aku tinggal seorang diri. Kakang Tambak Baya sudah tiada lagi. Apa yang harus kulakukan? Persetan. Yang penting, aku tidak sudi lagi tinggal di puncak Bukit Pendem. Aku tidak sudi menjadi ketipal mubazir. Iya. Ranggo. Ya, Tuanku Dewi. Kita sampai di mana sekarang? Kalau tidak salah, kita sekarang memasuki desa Kanduyuhan, Tuanku Dewi. Aku yakin Gagarangan bersembunyi di desa ini. Dan kita harus mencarinya sampai ketemu. Maaf, Tuanku Dewi. Kalau tidak salah, rumah di depan itu adalah rumah kepala desa Kanduyuhan. Barangkali kita bisa bertanya kepada kepala desa. Siapa tahu kepala desa itu dapat memberikan keterangan yang kita butuhkan, Tuanku Dewi. Bagus. Kau ketok pintunya. Dan tanyakanlah apakah ada orang asing singgah di desa ini. Baik, Tuanku Dewi. Rangkuh, pendekar yang juga bekas anak buah Tambak Baya itu segera melompat dari punggung kudanya. Sebentar kemudian dia sudah berdiri di depan pintu rumah kepala desa Kanduyuhan. Buka pintunya! Cepat! Buka pintunya! Buka pintunya, Pak Kepala Desa! Ada apa, Tuan? Siapa Tuan ini? Rupanya Tuan membawa teman-teman. Apa yang dapat saya lakukan untuk membantu Tuan? Kami hanya ingin tahu, apakah kau melihat ada orang asing singgah di desamu ini? Orang asing? Ya. Orang itu bertubuh tinggi, tegap dan kekar. Rambutnya agak panjang. Dia mengendarai seekor kuda berwarna coklat tua. Apakah kau melihatnya? Maaf Tuan, saya agak kurang enak badan. Sejak tadi saya hanya berbaring saja di dalam bilik. Saya tidak melihat orang yang Tuan maksudkan. Kau kan mempunyai petugas-petugas jaga. Apakah mereka tidak melaporkan kehadiran orang itu kepadamu? Maaf Tuan, tidak. Saya tidak menerima laporan apa-apa. Maaf kalau saya telah mengecewakan Tuan. Tapi, siapakah sebenarnya Tuan ini? Tuan berasal dari mana dan mengapa Tuan mencari-cari orang itu? Itu bukan urusanmu. Baiklah, kau boleh meneruskan tidurmu, Pak Kepala Desa. Kami akan mencari sendiri orang itu. Ya, baik Tuan, baik. Sekali lagi maaf kalau saya telah mengecewakan Tuan. Dewi sampai kelihatan sangat kecewa. Begitu Rangkuh mengatakan bahwa kepala desa Kanduyuhan sama sekali tidak melihat kehadiran orang asing. Pendekar wanita itu terdiam sesaat lamanya di atas punggung kudanya. Nampak pancaran wajahnya membayangkan rasa tidak puas.
Aku tidak percaya. Pasti kepala desa itu telah berdusta. Sekarang, mari kita obrak-abrik desa Kanduyuhan ini. Kita cari Gagarangan sampai ketemu. Ayo cepat. Kalian semua bergerak menyebar. Dan kau Ranggo, kau ikut bersamaku. Ayo, kita bergerak bersama-sama. Kita nanti akan bertemu di tepi desa sebelah sana. Dewi Sambi membagi 20 anak buahnya menjadi 2 bagian. Dia sendiri, Ranggu, dan 8 orang yang lain berusaha melacak jejak Gagarangan, menyusuri jalanan desa Kanduyuhan ke sebelah barat. Sementara 10 orang yang lain yang dipimpin oleh Prakalpa bergerak ke arah timur. Prakalpa adalah juga bekas perampok yang dulu pernah bergabung dengan Tambak Baya di puncak Gunung Lelembut. Prakalpa dan 9 orang temannya buru-buru menghentikan kuda-kudanya begitu melihat seorang penunggang kuda melintang di tengah jalan. Apa maksudmu menghadang perjalanan kami? Minggirlah, kami mau lewat. Kau dan teman-temanmu itu mau kemana, Prakalpa? Prakalpa terkejut. Dia sama sekali tidak menduga bahwa penunggang kuda yang dihadapinya adalah Gagarangan. Untuk sesaat lamanya dia tidak mampu mengeluarkan kata-kata sepatah pun. Gagarangan segera turun dari kudanya. Melihat Gagarangan turun, Prakalpa dan teman-temannya pun ikut turun dari punggung kudanya masing-masing. Apa yang kau lakukan malam-malam di desa ini, Prakalpa? Kalian sedang mencari-cari aku, bukan? Benar, Kakang Gagarangan. Kami mengemban tugas dari pimpinan kami, Empu Bajil. Wah, setan cebol itu tidak pantas menjadi pimpinan kalian. Lebih baik kau tinggalkan 2 pendekar jahat itu, Prakalpa. Tidak, Kakang. Kami sudah berjanji. Bagaimanapun juga, kenyataannya Empu Bajil dan Dewi Sambi adalah pimpinan-pimpinan kami sekarang ini. Kami tidak bisa membantah ataupun membangkang perintah mereka. Prakalpa. Kita kembali saja ke puncak Gunung Lelembut malam ini juga. Tak ada perlunya kita mengikuti penjahat-penjahat tidak bermutu seperti mereka. Kita hanya disuruh merampok, merampas, dan membunuh tanpa tujuan yang pasti. Ayo cepat, kita tinggalkan desa ini dan kembali ke puncak Gunung Lelembut. Tidak bisa, Kakang. Kami tidak bisa mengikutimu. Mengapa kita harus bermusuhan, Prakalpa? Kita dulu bertahun-tahun lamanya berkumpul bersama-sama di puncak Gunung Lelembut. Kita makan bersama, tidur bersama, dan kita berlatih ulah kanuragan juga bersama-sama. Kita tidak boleh membanggakan diri berkat tuntunan Gusti Ranggalawe. Kita berhasil meninggalkan jejak-jejak kehidupan masa lalu yang hina. Kita berhasil meninggalkan kehidupan perampok dan para penjahat jalanan yang menjadi musuh masyarakat. Kita harus berbangga hati, Prakalpa. Karena itu, ikutilah nasihatku. Kita kembali ke Gunung Lelembut dan kita bisa membangun kembali persahabatan kita di sana. Tidak ada gunanya mengikuti orang seperti Empu Bajil dan Dewi Sambi. Maaf, Kakang Gagarangan. Kami terpaksa tidak bisa mengikuti nasihatmu. Sekarang kami bukan anak buahmu lagi. Kami harus menjalankan perintah atasan kami. Hah? Jadi kalian benar-benar ingin menangkap Gagarangan? Ayo, lakukan. Lakukan kalau memang berani dan bisa. Ayo, majulah bersama-sama. Gagarangan tidak akan mundur bareng setamak. Gagarangan marah sekali. Dia mencak-mencak sambil berkacak pinggang dia menantang bekas anak buahnya. Sementara itu Prakalpa dan teman-temannya nampaknya juga tidak ingin berbalik haluan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh Gagarangan?
Apakah akhirnya dia akan bentrok dan bertarung melawan anak buahnya sendiri? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-368 ini didukung oleh para pemain Mas Dewa sebagai Gagarangan, Mogan sebagai Prakalpa, Margaret sebagai Dewi Sambi, Petrus Urspon sebagai Ranggu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Gagarangan marah sekali. Dia segera menyadari bahwa bekas anak buahnya telah membelot pada Empu Bajil. Gagarangan menjak-menjak. Sambil bertolak pinggang dia menantang Prakalpa dan 9 orang temannya yang bermaksud menangkapnya. Ayo Prakalpa dan kalian semuanya, jangan sungkan-sungkan, tangkaplah aku. Tangkaplah Gagarangan. Kalau memang kalian berani dan bisa melakukannya. Maaf, Kakang Gagarangan. Kami tahu bahwa Kakang mempunyai kemampuan ilmu kanuragan di atas kami. Tapi kami sekarang ini sudah memilih.
kami memilih tidak lagi menjadi anak buahmu. Dan kami harus mengemban tugas dari atasan kami, Empu Bajil dan Dewi Sambi. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Kakang Gagarangan terpaksa menghadapi kami. Babu, bajingan tak bermutu. Akan kulalap kalian semuanya. Ayo kawan-kawan, tunggu apa lagi? Kita terkap dia. Dan kakinya menendang ke sana kemari. Beberapa orang bekas anak buahnya terjungkal jatuh. Setiap kali telapak kaki Gagarangan menyambar kepala ataupun bagian tubuh yang lain. Perkelahian berlangsung dengan sengit. Rakalpa merasa cemas melihat teman-temannya yang tersungkur jatuh. Ketika keadaan mereka sedang gawat, sementara Gagarangan masih terus berlabuh, Dewi Sambi dan 9 orang anak buahnya muncul. Bagus sekali. Akhirnya kau yang beruntung, Prakalpa. Akhirnya kau yang beruntung bisa menemukan bajingan tengik itu. Dia berusaha melawan kami, Tuanku Dewi. Dan lihatlah, beberapa orang di antara teman-teman kami terluka. Mundurlah. Ayo, kalian mundur semua. Biar aku yang membereskan orang ini. Apa yang kau inginkan, Dewi Sambi? Menangkapmu dan juga membunuhmu. Kau pendekar sombong. Dan kau pendekar berjiwa cecurut. Mengapa kau melarikan diri, hah? Kau takut mati? Dasar laki-laki berjiwa cecurut. Kau hanya pantas dibunuh dan mayatmu dilempar ke pinggir jalan. Mulutmu kotor, kau wanita jalan. Kau pendekar wanita yang tidak mempunyai hati. Aku tidak sudi lebih lama lagi menjadi ketibalmu, ha? Sudahlah, Gagarangan. Sekarang ini sudah terlambat. Sekalipun kau akan menyerah, aku tidak akan bisa mengampunimu. Kesalahanmu sangat besar. Dan Kakang Bajil sudah memerintahkan agar aku segera membinasakanmu malam ini juga. Aku tahu, Sambi. Kau mempunyai aji tapak wisa yang ampuh. Tapi ketahuilah, kali ini aku tidak bermaksud melarikan diri. Kalau begitu, kau pasti mati di tanganku. Itu tidak menjadi soal. Aku sudah muak melihat kalian berdua. Sisa-sisa hidupku hanya akan menjadi kotor jika terus mengabdi kepada pendekar-pendekar seperti kalian. Kalian manusia-manusia busuk. Manusia-manusia yang tidak senonoh. Cukup, Gagarangan. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk bicara panjang lebar. Sekarang, bersiaplah kau. Aku sudah siap, Sambi. Ayo, majulah. Besok pagi kau sudah tidak akan melihat matahari lagi. Dewi Sambi melompat dan menyerang dengan garang. Gagarangan berkelit menghindar. Dewi Sambi merasa geram karena serangannya yang pertama kali terpaksa harus gagal dan hanya menerpa ruangan kosong. Kembali dia memperbaiki letak berdirinya. Kemudian serentak menyerang dengan gencar. Dewi Sambi mengirimkan pukulan beruntun. Gagarangan menjadi gugup sebentar, tapi kali ini pun dia mampu membendung serangan lawannya. Sementara itu anak buah mereka berdiri menonton jalannya pertarungan. 10 jurus segera berlalu. Dewi Sambi merasa tidak sabar lagi. Kemudian dia melompat mundur sambil berteriak nyaring. Ayo, kalian mundur semua. Mundur cepat. Gagarangan, aku sudah tidak sabar lagi bermain lompat-lompatan seperti ini. Sekarang
Dia mengirimkan serangan-serangan menggema. Nampak gagarangan mulai keteter. 10 jurus segera berlalu, dan nampaknya gagarangan tidak mampu lagi membendung serangan-serangan Dewi Sambi yang datang bagaikan gelombang lautan. Dan suatu ketika dia lengah, saat itulah Dewi Sambi melompat, dan sambil berteriak nyaring, dia mengirimkan pukulan Aji Tapak Wisanya. Hapuskan gagarangan! Aji Tapak Wisa! Melemparku dengan sepotong batu kerikil. Ranggo! Iya, Tuanku Dewi. Ada apa, Tuanku Dewi? Ada orang telah membokongku. Dia melemparku dengan sepotong batu kerikil. Orang itu pastilah ini mampus. Siapa dia, Ranggo? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu, Tuanku Dewi. Ayo, mengaku saja. Siapa yang telah berani melemparku dengan sepotong batu kerikil? Cepat! Majulah ke depan. Orang itu harus hukum berat. Prakarpa. Ya, Tuanku Dewi. Apa kau juga tidak tahu siapa orang itu? Ampun, Tuanku Dewi. Saya juga tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu, Tuan. Saya kira kami semua tidak tahu, Tuanku Dewi. Benar, Tuanku Dewi. Kami semua sedang tercekam oleh jalannya pertarungan antara Tuanku Dewi dan Gagarangan. Kami sama sekali tidak tahu siapa orang itu, Tuanku Dewi. Benar orang itu bukan salah satu di antara kalian? Saya kira bukan, Tuanku Dewi. Saya kira bukan di antara teman-teman. Pastilah ada orang lain yang telah melakukannya. Kalau begitu, pastilah ada seorang pendekar berkemampuan tinggi telah ikut campur urusan kita. Dan pastilah pendekar itu sekarang ini berada tidak jauh dari kita. Oh, lihat, Tuanku Dewi. Lihat. Siapa orang itu? Dewi Sambi dan juga yang lain segera menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Ranggo. Dewi Sambi terkejut. Dia melihat sosok tubuh muncul dari balik semak belukar. Kurang lebih 10 langkah jauhnya dari tempatnya berdiri. Bersinar cemerlang di atas langit, dan angin menyapu punggung-punggung bukit. Dengarlah bunyi serangga malam yang sedang bercinta. Mereka berciuman di balik rumpun-rumpun ilalang. Mereka bergendongan di atas rawa-rawa. Si jantan menghapus peluknya, dan si betina menangis bahagia. Bagaimana bunyi bait-bait syairku tadi? Siapa kau ini, hai orang asing? Aku adalah seorang pengembara yang hina. Aku berjalan mengitari bumi, bergandengan dengan matahari. Aku tidur di atas pangkuan bulan purnama, dan aku bercinta dengan khayalan-khayalanku sendiri. Aku terbangun ketika fajar mulai menyingsing, dan aku segera menyadari bahwa dunia semakin tua. Dunia bagaikan orang tua yang bongkok dan berjalan terseok-seok. Tulang punggungnya rapuh, matanya rabun, pakaiannya kotor dan lusuh, rambutnya putih kusam, wajahnya keriput, dan giginya sudah tanggal seluruhnya. Ketika si tua bangga mencoba untuk bernyanyi, maka yang terdengar adalah suara sumbang. Hentikan! Hentikan! Aku tidak butuh mendengar syair-syair tolol seperti itu. Aku hanya ingin tahu siapa namamu. Aku adalah seorang pengembara yang hina. Namaku melekat di awang-awang. Tidak seorang pun bisa membacanya. Baiklah orang asing. Rupanya kau keberatan menyebutkan siapa namamu. Sekarang, aku ingin tahu asal-usulmu.
Kalau kau pendekar, maka kau pendekar dari perguruan mana? Di mana tempat tinggalmu? Dari mana asal datangmu? Aku datang dari balik kabut kegelapan. Aku turun ke muka bumi ini bersama setetes darah. Akulah pendekar syair berdarah. Cukup! Siapapun dirimu, sekarang aku tahu bahwa kau adalah seorang pendekar yang tinggi hati. Mungkin kau merasa ada sesuatu yang patut untuk kau sombongkan. Prakalpa! Ya, Tuanku Dewi. Coba kau mainkan beberapa jurus. Kalau kau mampu melakukannya, aku ingin kau segera meringkus orang ini. Tangkaplah dia. Dan bungkamlah mulutnya selama-lamanya. Supaya dia tidak lagi menyanyikan syair-syair bodoh seperti itu. Baik, Tuanku Dewi. Prakalpa segera membuat kuda-kuda. Dia sudah bersiap-siap untuk menyerang si pendekar aneh. Tapi pendekar aneh sama sekali tidak bergerak. Bahkan sama sekali tidak berpaling ke kiri ataupun ke kanan. Dia kelihatan sangat tenang. Setenang arca batu. Sesaat lamanya Prakalpa menjadi ragu-ragu. Prakalpa! Apa yang kau tunggu? Oh, baik, Tuanku Dewi. Saya akan segera meringkus orang ini. Prakalpa terkejut. Dia sama sekali tidak menduga bahwa lawannya akan mampu bergerak begitu cepatnya. Prakalpa meraba perutnya dan mendadak tangannya sudah menggenggam ususnya sendiri yang terburai keluar. Kurang ajar. Berani sekali kau berbuat seperti itu, orang asing. Mengapa aku tidak berani melakukannya? Dengar, orang asing. Kami tidak pernah mempunyai urusan denganmu. Bahkan rasanya baru pertama kali ini kami bertemu denganmu. Cepatlah tinggalkan tempat ini. Aku akan melupakan peristiwa ini dan menganggap semua selesai sampai di sini. Kau boleh pergi dan kami tidak akan mengganggu perjalananmu. Kau boleh pergi mengembara sesuka hatimu. Kau sudah membuka urusan denganku. Aku tidak akan pergi begitu saja. Apa sebenarnya yang kau inginkan, orang asing? Kalau kau ingin menonton pertarungan, kau boleh menonton dari tempat yang jauh. Aku akan membereskan orang itu. Dia adalah seorang anak buahku sendiri. Dia sudah mengkhianati kelompok kami. Harus ditangkap dan dibinasakan sekarang juga. Aku tidak akan membiarkan salah seorang di antara kalian menyentuh orang itu. Apa? Dia adalah orang buruan kami. Sudah sejak kemarin kami mencari dan memburunya. Dan sekarang, kau bermaksud melindunginya? Ya, kalau memang mampu, aku bermaksud melindunginya. Aku tidak senang kalian membuat kekejaman di depan mataku. Kalian telah berbuat tidak adil pada orang ini. Kalian telah main keroyok. Kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan kalian, dan jelas itu adalah kebiasaan buruk, marilah. Aku pasti akan bisa memuaskan hati kalian. Aku akan melayani kalian. Ayo, majulah bersama-sama. Berdebah, setan jahanam. Kau sudah bosan hidup rupanya. Kau pasti akan kami binasakan. Sambi segera memerintahkan agar anak buahnya mengadakan persiapan untuk menyergap pendekar aneh. Mereka kemudian bergerak melingkari pendekar aneh. Dewi Sambi sendiri tidak ingin menunggu terlalu lama. Dia buru-buru menyiapkan aji tapakwisanya.
Sementara itu pendekar aneh masih tetap kelihatan tenang. Dia terus berdiri tanpa bergeming sedikit pun. Aku datang dari balik dunia kegelapan. Aku terbang bagaikan seekor kelelawar haus darah. Aku terbang melintasi samudera darah. Kan kubuat dunia ini berwarna merah. Jangan hiraukan syair-syairnya. Ayo, cepat sergap dia. Bersama anak buahnya, Dewi Sambi segera menyergap pendekar aneh. Pendekar aneh melempingkan tubuhnya ke udara, kemudian hinggap dengan cantik di atas bongkah batu. Dewi Sambi sangat kesal. Sekarang mereka terpaksa menghadapi dua orang musuh. Sementara itu Jagarangan merasa lega karena mendapatkan pertolongan. Dia ikut bertarung dengan semangat membara. Dewi Sambi terkejut. Dia marah bukan main. Dalam beberapa gebrakan saja orang-orangnya sudah terjungkal jatuh dan tak berkutik lagi. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pendekar aneh itu sudah berhasil merebut 8 orang. Melihat keadaan anak buahnya yang semakin terdesak dan tidak berdaya, Dewi Sambi memutuskan untuk menggunakan aji tapak wisa. Suatu saat dia memperoleh kesempatan yang sangat bagus. Maka secepat kilat pendekar wanita itu melompat dan... Heran bercampur kesal. Pendekar aneh itu ternyata masih tetap bertarung dengan tenangnya. Nah, apakah aji tapak wisanya tidak mempan? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.